Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kelas 6 dimanapun saja berada, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Di situ bukan hanya sekedar nama-nama Allah yang baik, akan tetapi di situ merupakan juga sifat-sifat Allah yang harus kita yakini, sehingga kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asmaul Husna ada 99 nama-nama Allah. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arti Al-Ghafur, Al-Afu, kemudian As-Sabur, dan juga Al-Halim. Jadi Al-Ghafur artinya Allah yang maha pengampun, Al-Afu artinya Allah yang maha pemaaf, kemudian Allah yang bersifat As-Sabur artinya Allah maha penyabar, dan yang keempat Al-Halim yang artinya Allah maha penyantun. Dan untuk pembelajaran hari ini adapun tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami dan menjelaskan bagaimana sih sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghafur, Al-Afu, kemudian As-Sabur dan Al-Halim. Jadi kalau kita sudah tahu apa bukti Allah Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur dan Al-Halim, sekarang kita akan membahas tentang kita sebagai orang yang beriman, bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap Allah yang bersifat As-Sabur, Al-Halim, Al-Ghafur dan Al-Afu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Ghafur. Kita sebagai orang yang beriman bahwa Allah bersifat Al-Ghafur, Allah maha pengampun, maka kita sebagai manusia yang tidak akan pernah lepas dari salah, maka jangan sampai lepas untuk selalu bertobat kepada Allah, yaitu dengan membiasakan diri membaca istighfar. Karena al-insanu makhlul khata' wan nisyan, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Al-Ghafur, maka jangan sampai lepas lisan kita untuk selalu berzikir dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Ini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah yang bersifat Al-Ghafur. Kemudian yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, maka kita sebagai manusia harus bisa memaafkan orang lain dan juga meminta maaf kepada orang lain ketika kita bersalah. Nah, kita kalau kita ingin beriman, benar-benar beriman kepada Allah bersifat Al-Afu, maka ringankan diri kita untuk minta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti, yang pernah kita salahi, atau juga kita memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, atau orang yang sudah minta maaf kepada kita, bahkan justru orang yang belum minta maaf pun kepada kita, maka kita maafkan. Insya Allah ini yang termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu. Nah, selanjutnya bagaimana sih sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat As-Sabur? Nah, yaitu kita harus sabar. Ingat, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah. Ya, ketika mendapat cobaan dari Allah sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ayub. Sabar diberikan cobaan yang luar biasa oleh Allah. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah, sebagaimana sabar yang telah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sabar dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah yang luar biasa. Apa itu? Menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Kemudian kita harus sabar yang ketiga,
Yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana sabar yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mendapatkan godaan dari Zulaikha ya untuk memperkosa beliau, akan tetapi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ya, tapi dengan kesabaran beliau untuk meninggalkan kemaksiatan, maka beliau menghindari. Itu sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus bisa melakukan 3 kesabaran tersebut. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, baik ujian bil khairi, dengan ujian kebaikan, atau bil syarri, ataupun ujian yang tidak baik berupa musibah. Kemudian kita harus sabar dalam melaksanakan ketaatan, dan kita harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf, dan sabar menghadapi musibah Nabi Ayub, dan sabar dalam yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu sabar dalam dalam melaksanakan ketaatan. Nah, yang ketiga, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yaitu as-sabur. Jadi kita harus siap mental ya, sabar, siap mental, jangan sampai putus asa ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Dan kita harus sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Misalnya antri sedang melaksanakan wudhu, temannya wudhu, antri, jangan saling rebutan, saling dorong. Itu namanya sabar. Tidak sabar ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan perbuatan baik. Jadi ketika wudhu antri dengan baik, itu suatu contoh sabar ya dalam melaksanakan ketaatan, dan juga sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian yang keempat, apa sih yang kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang bersifat Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Jadi bukti Allah Maha Penyantun yaitu Allah tidak serta-merta ketika manusia itu berbuat salah langsung Allah memberikan balasan, tidak. Ya, jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, dan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa kita kepada Allah, baca istighfar. Kalau kita berbuat dosa kepada sesamanya, minta maaf. Atau misalnya kita merusak milik orang lain, benda orang lain, kita mengganti. Ya. Ini yang dimaksud dengan penyantun. Ya. Jadi orang santun itu menumbuhkan sikap kasih sayang. Orang santun itu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Itu ciri-ciri orang yang penyantun. Jadi Allah itu santun kepada makhluknya. Memberikan contoh Allah bahwa kita sebagai manusia harus santun, karena Allah telah santun kepada manusia. Kepada makhluknya Allah santun. Memberikan pembelajaran kepada kita, kepada manusia, untuk selalu bersikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Santun kepada orang tua kita, santun kepada keluarga, kepada guru, kepada pemerintah, kepada sahabat-sahabat karib kita, teman bermain. Maka kita harus bersikap santun. Jangan sampai lisan ini mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain tersinggung. Maka jangan sampai hati ini bergetar kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar, sehingga kita tergolong orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang bersifat Al-Halim, yaitu Allah yang Maha Penyantun. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah beberapa sikap kita sebagai orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghafur, Al-Afu, kemudian Al-Halim dan As-Sabur, sehingga kita benar-benar akan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat hidup damai, tentram dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi dan barokah, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.